Jadi kayak kapal di laut tenang. Itu dulu. Yang dulu 5 tahun. 5 tahun. Nah, ke depan jangan diulangi lagi yang 5 tahun yang kita lewati tadi. Ya, di daerah-daerah yang Batang Banyu gitu ya, Batang Banyu. Di sini masih sangat ketinggalan. Standar kehidupan manusianya masih rendah. Tapi ini harus, kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, mampus itu koruptor titik. Karena tidak ada lagi uang beredar gitu. Artinya mereka tidak lagi membuat proyek lalu duit itu bisa diambil dipindahkan ke kantongnya. Nah, pertanyaan besarnya ini adalah kok mereka bisa diam gitu. Padahal ini sebenarnya bentuk, mohon maaf, ini bentuk penjajahan model baru. Karena kalau kita belajar sejarah penjajahan, mulai zaman misalnya bagaimana dulu sebelum misalnya Belanda menjajah di kita ini, bagaimana dalam bentuk VOC. VOC itu berkelompok oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, masih dari ITME Cafe Kompleks Manda Jalan Pramuka Banjar Masin. Hari ini diskusi soal pilkada, pemilihan kepala daerah menuju 27 November 2024. Kita akan ada pilkada gubernur, pilkada 11 kabupaten dan 2 kota di Kalimantan Selatan. Hari ini diskusi itu semakin menarik di ruang-ruang publik, termasuk misalnya di media-media digital. Nah, itu yang kira-kira akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Sesungguhnya diskusi dengan narasumber yang akan saya perkenalkan hari ini sesungguhnya tidak sengaja, tetapi menjadi menarik untuk kemudian kita bicarakan, karena ini sudah menjadi bahasan umum kalau kita bicara soal bagaimana pentingnya menatap kepemimpinan Kalimantan Selatan ke depan. Saya ingin perkenalkan satu-satu. Yang di ujung tadi ada Guru Besar Hukum Tata Negara, ada Profesor Dr. Muhammad Hadi Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu. Sehat dan waras ya. Kemudian juga ada Bang Anang Rosadi. Assalamualaikum Bang Anang. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Ini setelah kemarin kita bicara politik, pemilu, pileg dan pilpres, hari ini kita ketemu lagi dengan Bang Anang. Jadi kita bicara tentang bagaimana Kalimantan Selatan ke depan dalam konteks kepala daerah. Pilkada ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Kemudian ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Menikmati lempeng dan bumbili. Jadi biasanya lempeng, bumbili, tapi hari ini disajikan dengan sajian yang berbeda. Ya, sajian pilkada. Sajian pilkada itu. Jadi lempeng dan singkong goreng ini kan menyatukan diskusi kita. Ya. Dari sini kemudian semua itu berkembang. Nah, kira-kira itu. Nah, ada Bang Dr. Akbar Rahman. Assalamualaikum Bang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang Bang Akbar, Bang Subhan, Bang Anang, Pak Prof. Kita bicara tentang pilkada. Pilkada hari ini kan menjadi diskusi yang semakin menarik. Baik diskusi bahkan di media luar ruang hari ini sejumlah alat peraga kampanye. Walaupun tentu bisa disebut sebenarnya alat peraga kampanye, tapi alat sosialisasi dan pencitraan diri kira-kira seperti itu kan sudah mulai muncul bertebaran. Belum lagi di media sosial ada orang yang menyatakan diri siap maju, menyatakan diri akan membawa Kalimantan Selatan seperti apa. Itu dalam konteks gubernur, belum lagi dalam pilkada kabupaten dan kota, Pak Prof. Bahkan ada juga yang sudah berani mendeklarasikan diri berpasangan maju, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Sekarang kalau kita bicara konteks pilkada saja, Pak Prof. Hari ini kan Kalsel itu tentu berbeda dengan pilkada 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita belum membayangkan bahwa Kalsel itu akan menjadi bagian yang sangat dekat dengan yang namanya Ibu Kota Negara IKN. Maka soal kepemimpinan itu menjadi penting hari ini, Pak Prof. Ya. Ini kita ilustrasi ibarat. Jadi kalau 5 tahun yang lalu Kalsel ini sebuah kapal, lautnya tenang. Kadusah di Nahudai pun jalan aja, kadusah. Nah, kadusah kada perlu. Nah, ke depan artinya kan orang pintar jalan ya kan? Karena lautnya tenang, kita kan kita tidak terlalu beriak. Nah, coba orang kita sini memimpin di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan kan beda nah. Itu kan agak keras sama masyarakatnya kan. Kita ini kan tenang, orang Banjar nih. Dia bapai, dia Jadi kayak kapal di laut tenang. Itu dulu. Yang dulu 5 tahun. 5 tahun. Nah, ke depan jangan diulangi lagi yang 5 tahun yang kita lewati tadi. Harus dicari ini, karena tadi kan kita
ini melihat politik nasional, ya, ketika Prabowo terpilih kayaknya masih ada, masih kuat kayaknya untuk menjadikan IKN lah, kan masih kuatnya. Iya, karena keberlanjutan. Keberlanjutan. Nah, lalu posisi Kalsel sebagai penyangga IKN, sebagai penyangga IKN kan akan berinteraksi dengan dengan cepatnya kan perubahan yang ada di IKN. Nah, kalau kita tidak terlalu siap dan mampu mengikuti perubahan di IKN, nah kita ini jadi pinggiran tambah pinggiran kan, maka kita harus ibarat belayar nih. Ini gelombang kan akan sedikit beriak kan, tidak tenang lagi. Tidak tenang, ada kapal-kapal lain juga yang akan menuju ke arah tujuan. Nah, kemampuan Nahuda untuk 5 tahun ke depan itu jangan disamakan lagi 5 tahun yang kemarin. Jadi ini soal kemampuan lah. Jadi kan kita harus melihat selain mereka memiliki kan manajemen lah, mengelola masyarakat Kalsel. Nah, dia juga bisa mendorong, menstimulasi lah, memotivasi masyarakat ini maju gitu kan. Iya. Nah, kalau tidak itu ya seperti ini kan dia tidur lah. Nah, yang jadi soal tuh gini kan, jangan kita melihat membangun Kalsel ini kayak membangun rumah tangga. Nah, 1-2 orang. Kalsel ini kan banyak manusia nih, tingkah lakunya aneh-aneh. Nah, kalau kita tidak siap dan ya tidak pernah terlatih sebagai pemimpin, jangan coba-coba mencoba. Artinya dia sudah berpengalaman dalam memimpin, artinya Nahuda tadi sudah berpengalaman dalam situasi apapun. Nah, ini yang kita cari hari ini. Nah, kalau tidak ya Kalsel ya jauh ketinggalan lah. Terbirit lah, mengikuti irama IKN kan akan cepat berubah, akan cepat, karena kan yang datang itu kan yang dari pusat kan. Ya. Kan kalau jadi kita tingkat persaingan berbeda. Misalnya lah, begitu IKN itu kan jadi bukan hanya pusat pemerintahan, akan jadi pusat ekonomi. Nah, datanglah orang-orang yang kualitasnya tinggi kan. Kalsel kualitasnya seperti apa? Coba lihat aja data tentang pendidikan, kan? Mampu dah bersaing, mampu dah pemimpin akan depan tuh mengangkat masyarakat kita itu. Nah, itu yang jadi masalah. Bukan soal sederhana ya, sederhana karena kan jadi pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi. Ya. Cuman kan Prof, yang menjadi problem kita berikutnya, apakah kerisauan kita sepakat soal itu? Apakah kerisauan kita juga ditangkap oleh para elit? Elit dalam tanda petik hari ini kan adalah ketua-ketua partai atau mereka-mereka yang hari ini kira-kira dimintakan dalam tanda petik misalnya dukungannya untuk kemudian maju dalam kontestasi. Kalau tidak, maka kita akan dihadapkan pada pilihan yang itu lagi kan, Prof. Sementara kita tadi kita setuju, Prof, bahwa kita ke depan itu kan tidak bisa santai-santai lagi. Nah, yang kita khawatirkan ketika nanti betul-betul terjadi kompetisi, baru kita sadar kita tidak siap kan, Prof. Artinya pemimpin ke depan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang punya pikiran bisa melompat jauh ke depan, bisa memperkirakan kebutuhan untuk Kalsel akan datang dengan hadapannya IKN itu apa? Kan itu kan, Prof. Jadi kalau kita lihatlah yang ada di publik kan hari ini kan, kalau dari partai ya rasanya kan belum siap, belum ada yang partai yang mencetak orang seperti ini. Mungkin ada dari mana lah yang bisa datang. Yang kita tunggu nih. Yang kita tunggu muncul gitu kan. Ya. Nah, apalagi kita melihat yang hari-hari ini kan itu tidak masuk hitungan kan menurut kita. Oke, ini menarik. Sekarang sebelum Bang Anang, saya ingin ke Bang Akbar dulu, ujung-ujung dulu. Bang Akbar, ini kita melanjutkan. Ini Pak Prof bicara tentang bagaimana kepemimpinan. Kemudian ke depan itu bukan kepemimpinan yang tenang. Kalau laut yang nyaris adapun ombak tidak terlalu tinggi. Tapi ke depan kita akan dihadapkan pada satu gelombang yang lagi tidak baik-baik saja. Kemudian pada sisi yang lain, di jalur ini kan tidak hanya ada satu kapal, ada kapal-kapal lain yang berkompetisi untuk menuju ke titik tujuan yang sama. Maka lagi-lagi kan dalam bahasanya Pak Prof,
Kita butuh pemimpin yang punya kapasitas, punya kemampuan di atas dari kemampuan rata-rata. Pemimpin yang bisa membaca ke depan itu yang kita butuhkan seperti apa. Pemimpin yang melompat jauh ke depan pikirannya. Karena kira-kira seperti itu kan, Bang Akbar. Iya, betul sekali. Jadi kita harus melihat perspektifnya secara luas gitu ya. Soal IKN iya. Tapi kita juga melihat target nasional apa di tahun-tahun berikutnya. Ada target di tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka, itu adalah Indonesia emas. Emas ini bukan berarti apa-apa. Emas itu adalah segalanya emas. Emas manusianya, emas pembangunannya. Itu satu isu. Kemudian isu global yang harus dijawab juga Indonesia di tahun 2060, yaitu tentang isu lingkungan, isu emisi dinolkan. Tidak ada lagi penggunaan energi fosil. Ini adalah target internasional. Artinya apa? Calon pemimpin daerah kita itu harus memiliki wawasan regional, nasional, dan internasional. Dan ini tidak gampang. Kalau kita salah memilih di periode ini, berarti kita akan tertinggal. Karena apa? Sisa Indonesia emas itu tinggal 20 tahun. Ini bisa jadi hanya beberapa orang yang bisa, paling sedikit 2 orang, kalau dia masing-masing 2 periode. Kalau ini terus berulang, maka kita akan ketinggalan. Karena isu ini sangat penting. Bagaimana pembangunan manusia. Sekarang kita lihat kondisi kita hari ini. Bagaimana pembangunan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Selatan. Itu masih di rata-rata di bawah 8 atau di sekitaran 7. Ini sangat rendah. Ini sangat rendah. Artinya kalau kita ingin bersaing, kita harus naik beberapa basis poin hingga mencapai di atas 8. Hari ini yang sudah tembus di angka 8 baru Banjarbaru. Itu pun didasari apa? Didasari demografi masyarakat di Banjarbaru itu memang kuat di awalnya. Persoalannya adalah masyarakat kita yang di pedesaan, di mana infrastruktur masih tidak menyentuh. Di daerah mana misalkan? Di daerah di lahan gambut. Ya, di daerah-daerah yang Batang Banyu gitu ya, Batang Banyu. Di sini masih sangat ketinggalan. Standar kehidupan manusianya masih rendah. Dalam hal banyak hal yang disyaratkan secara nasional, internasional itu masih sangat jauh tertinggal. Contohnya saja apa? Sistem sanitasi yang hari ini masih kita sangat jauh tertinggal hal itu, dan itu harus dibangun. Tentu membangun ini tidak mudah dan tidak murah, dan perspektif ini harus dipahami oleh calon pemimpin. Bagaimana kemudian ini masyarakat kita yang di daerah pedesaan, yang tinggal di daerah gambut itu bisa diangkat, bukan hanya soal standar kehidupannya tapi juga perekonomiannya. Dan kalau kita kelompokkan masyarakat ini itu berada di 70% dari penduduk Kalimantan Selatan tinggal di sini, dan mereka yang hari ini yang hidup masih di bawah standar gitu ya. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah untuk mengangkatnya. Maka kemudian perspektif lokal juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian jejak rekam calon-calon pemimpin itu terlihat bagaimana kepeduliannya dulu terhadap daerah. Apakah selama ini jejak rekamnya peduli terhadap daerahnya, terhadap masyarakatnya atau tidak? Itu kriteria pertama. Kemudian kita lihat wawasannya, sejauh mana mereka mengetahui isu-isu nasional, isu-isu global, terutama soal lingkungan. Jangan sampai kita ditunggangi oleh orang-orang yang kemudian tidak fokus terhadap lingkungannya. Ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya, diperhatikan kepada calon pemerintah daerah kita, baik itu level provinsi ataupun kabupaten kota. Maka kemudian memang kapasitas calon kepala daerah itu memang harus betul-betul menjadi dasar, bukan hanya soal elektabilitas, tapi kapasitas dan kompetensi mereka itu menjadi hal yang paling utama dulu kita lihat. Dan ini kita upayakan masyarakat juga teredukasi begitu ya, teredukasi bagaimana kemudian masyarakat mengetahui kondisi permasalahan kita hari ini apa. Ke depan kita akan banyak sekali tantangan seperti yang disampaikan oleh Prof. Adin tadi, isu IKN misalkan. Bagaimana kemudian ketika pembangunan manusia di 5 tahun ke depan itu tidak baik, maka kita akan tersisih oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya, dan kita tetap menjadi penonton, bukan pemain.
Ya, nah ini harus disiapkan segera. Kita tidak bisa bermain-main lagi terhadap kondisi ini. Artinya apa? Pembangunan manusia itu adalah kunci utamanya dan itu tidak bisa ditawar. Nah, lalu kemudian kapasitas pemerintah daerah ini juga, calon pemerintah daerah harus betul-betul mengerti nih bagaimana strategi untuk membangkitkan ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia kita selama ini. Ini harus diakselerasi. Bukan hanya akselerasi terhadap manusianya, juga akselerasi untuk mendukung sarana prasarana ke sana. Ya, infrastruktur pendidikan kita bagaimana? Ini harus menjadi kiblat baru kita untuk mempersiapkan posisi kita di IKN agar jangan sampai kemudian IKN itu kita hanya jadi penonton. Padahal Kalimantan Selatan itu adalah pintu gerbang. Secara perspektif Indonesia, pintu gerbang utama adalah Kalimantan Selatan, bukan Kalimantan Timur. Meskipun posisi IKN itu Kalimantan Timur, tapi akses dari seluruh wilayah di Indonesia itu yang paling strategis adalah Kalimantan Selatan. Ya, dia terhubung dengan Indonesia bagian timur, dia terhubung dengan Indonesia bagian barat, dan itu potensi kita secara geografis. Ini harus dipahami. Lalu bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur? Ini juga tidak bisa sembarangan gitu ya. Kita tidak bisa menginginkan sesuatu, tapi memang berdasarkan sebuah analisis strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh calon pemimpin daerah, dan itu harus menguasai bagaimana wawasan nasional, internasional dan seterusnya. Artinya segala potensi tadi akan menjadi tidak berguna ketika pemimpin ke depan tidak menangkap itu, tidak memahami itu. Maka tadi kata Bang Akbar kan, ini bukan soal kita tidak bisa lagi main-main kan ke depan. Nah, maka itu yang kemudian kira-kira akan kita diskusikan dalam putaran berikutnya. Saya ingin ke Bang Anang. Bang Anang, kan kalau kita bicara kepemimpinan tidak lagi bicara tentang yang penting ada kepala daerah, kan tidak lagi itu yang kita pikirkan. Tapi tadi sampaikan Bang Akbar, kita punya potensi, tapi bagaimana potensi itu bisa ditangkap, bisa dibaca, kemudian ada problem hari ini, itu bisa ditangkap, bisa dianalisis, kira-kira menyelesaikan problem ini apa. Nah, itu yang kita butuhkan dari pemimpin ke depan. Ini kan bukan tentang orang kan Bang Anang, tapi tentang siapa yang punya gagasan itu. Bang Anang. Maju aja. Jadi ini terpaksa saya ini kan harus realistis gitu ya. Realistis dalam melihat sebuah persoalan. Saya orang yang optimis tapi pesimis melihat kepemimpinan. Ini bukan persoalan kalah menang, tapi ini adalah persoalan di dalam rangka di mana kita berpijak, di mana kita berpihak. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan takut bandar. Itu tidak hanya ada di grassroots kan, tapi di elit pun jangan-jangan pikiran itu ada. ada. Ini memang kelompok munafikun gitu. Kelompok-kelompok munafik ini memang di elit. Nah, maka itu kenapa saya selalu mengajukan yang namanya undang-undang pembatasan transaksi tunai. Ini terpaksa agak lebar. Yang namanya tentang pencatatan pendaftaran dan pelepasan aset. Ketiga, undang-undang beban pembuktian terbalik. Keempat, ini adalah pemutihan. Kelima, penegakan hukum. Ini harus, kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, mampus itu koruptor titik. Karena tidak ada lagi uang beredar gitu. Artinya mereka tidak lagi membuat proyek lalu duit itu bisa diambil dipindahkan ke kantongnya. Nah, persoalan ini kan mereka jadi pemimpin karena memang untuk merampok gitu. Itu saya harus ekstrim. Jadi kalau kita bicara fenomena pilkada dengan segala problemnya yang kan sebelum kita pilkada 27 November kita ada pemilu legislatif, ada pilpres di situ. Bagaimana acak-acakannya pemilu kita karena pengaruh itu tadi juga. Iya, saya sudah melihat dari ketika ini misalnya pasang setback ya kita yang tempat saya tentang Pak Anies misalnya. Pak Anies itu kan jadi batu loncatan saja akhirnya. Karena dia punya elektabilitas tinggi, partai ikut, lalu partai itu menopang di sana. Kalau orang bilang ini pansos gitu. Pansos sosial dengan setelah itu tinggalkan. Ini itu terbukti. Belum selesai di MK, ada orang-orang kelompok munafikun ini yang sudah menyatakan bahwasannya itu sudah berakhir. Itu bukan persoalan itu. Seharusnya konsisten di dalam mengikuti sebuah persoalan, baru dia berpihak. Ini orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang memiliki kemampuan besar, duitnya banyak, tapi imannya lemah gitu. Ya, Bang Anang, kan di balik itu tadi saya sepakat. Bang Anang kan kita masih punya optimisme ke depan, kita masih punya harapan ke depan. Nah, tinggal bagaimana kemudian harapan ini kita perluas, harapan ini kita perbesar agar orang-orang baik di tingkat grassroots maupun di tingkat elit kita pastikan bahwa kita masih punya harapan ke depan, masih ada ikhtiar kita untuk melawan dalam tanda kutip, melawan tadi misalnya ada politik uang dan segala macam, walaupun dengan segala dinamikanya. Kalau itu tidak kita lakukan ya ujung-ujungnya kalau hanya pasrah lagi kan, apa bedanya dengan kelompok tadi kan? Nah, kita melawan terus, kita memberikan ikhtiar terus, lalu kita juga menghimbau para ulama ini jangan terlalu menempel dengan pejabat. Ini kalau para ulama menempel, siapa penjaga moral gitu. Nah, 2, 3 kali 4 kali diajak umroh, membawa rombongan, selesai sudah persoalan. Itu kan persoalan melemahkan seseorang. Ulama tidak konsisten di dalam rangka menjaga moral bangsa. Jadi itu yang kita butuhkan. Ya, kita membutuhkan ulama yang memang keras, konsisten. Jangan jadi ulama. Ini saya terpaksa nih mau nggak mau nih memang harus seperti ini. Jangan kalau dulu orang berjuang, menjual
menjual harta untuk kepentingan agama gitu. Jadi harta dijual, syiar-syiar agama. Sekarang terbalik, justru menjual agama dan ayat untuk menjadikan dia kaya raya. Lalu dia bermewah-mewah, lalu menampakkan dia sukses. Dari mana hartanya itu yang mengaku-ngaku kaya itu? Itu kalau undang-undang pembuktian terbalik atau pembatasan transaksi di undang itu tahu orang siapa yang katanya beli air putih sampai miliaran, lalu bisa kaya raya mobil ratusan biji misalnya, katanya jual air putih ada. Memberikan jampi-jampi ini kan modus-modus seperti pencucian uang. Masalah yang dijampi itu jadi kaya raya, nggak, ini brengsek semua nih seperti ini nih. Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, ini kan diskusi kita menjadi semakin ramai nih. Tadi dalam perspektif ada Pak Prof Hadin, kita butuh pemimpin yang kuat, kita butuh pemimpin yang punya kapasitas. Kata Bang Akbar, kita punya potensi, bagaimana kemudian potensi bisa ditangkap dengan baik oleh calon pemimpin ke depan. Artinya lagi-lagi pemimpin yang kuat yang kita butuhkan. Tadi kata Bang Anang, kita butuh juga ada penyadaran politik, ada pendidikan politik yang baik di tingkat grassroots, termasuk di tingkat elit, termasuk soal bagaimana kita memupuk harapan ke depan. Kita masih punya harapan. Kalau kita tidak punya harapan, selesai. Ya memang kadang-kadang kalau kita bicara harapan, kita kan menjadi wajib untuk selalu optimis. Prinsipnya kan seperti itu. Tapi memang yang jadi problem utama kita, ini kan sebenarnya ada dua level yang di atas, yang tadi termasuk dikatakan oligarki, kemudian yang berkuasa saat ini, itu kan mereka memang memformat supaya kondisi yang terjadi ini sama seperti yang lalu-lalu. Nah, yang lalu sebenarnya masih mending karena masyarakat pada saat itu belum terlalu beranggapan bahwa misalnya money politik itu masih terbungkus dengan sesuatu kemasan. Jadi tidak vulgar. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang kan di era setelah 2019 menuju ke sekarang ini itu mulai kelihatan vulgar. Artinya terang-terangan segala macam. Nah, kemudian di era yang sekarang ini masyarakat itu semakin cerdas. Cerdas bukan dalam persoalan tadi KKB tadi, tapi cerdas memanfaatkan momentum untuk mereka menarik keuntungan. Jadi ada kelompok masyarakat yang level di ke bawah itu yang sudah pintar melakukan pengkondisian sehingga mereka menjadi alat bargaining. Jadi mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan nilai yang mereka dapatkan. Lalu terjadilah kita bisa melihat di pilpres dan pileg kemarin bagaimana terjadi istilahnya itu kan lelang suara lah. Siapa yang paling banyak memberi, maka rombongan yang di bawah ini akan berlomba untuk memilih itu. Kan seperti itu Pak. Mulai Prof Hadin kan juga menyampaikan di diskusi yang lalu bahwa ada yang mulai 100, 150, 500 sampai 1 juta. Adu harga. Ini sebenarnya problem yang paling luar biasa yang kita hadapi. Nah, kalau kita bicara di sini, maka harus ada keseriusan di elit atas, termasuk para tokoh tadi yang sampaikan mana untuk melakukan gerakan yang menyatakan bahwa kegiatan yang berbau seperti yang sudah terjadi ada kegiatan yang memang kalau bahasa agamanya tuh harus berani menyatakan haram. Harus tegas itu. Dan ini harus digerakkan oleh semua tokoh masyarakat dan ulama, terutama kalau kita bicara ulama. Sebenarnya kan ulama itu kan sumber terbesar dari institusi mereka. Itu kan ada dua aja sebenarnya, NU dan Muhammadiyah. Sebenarnya kalau NU dan Muhammadiyah berani bersikap dan kemudian mengerahkan semua ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya untuk menyatakan hal perang terhadap persoalan itu tadi, clear kita. Karena mereka rata-rata semua punya pengikut. Jangan lagi ada alasan pembenar bahwa itu yang namanya money politik dengan alasan apapun itu harus kita nyatakan bahwa itu merusak mental dan merusak masa depan bangsa. Ya, yang kita cemaskan itu kan Bang Subhan, oke, dua kekuatan ini misalnya menyampaikan itu untuk melawan yang namanya politik uang. Kita ambil contoh politik uang misalnya. Tapi kan jangan-jangan ada pula kelompok yang lain di luar yang besar dua ini misalnya yang menanya ya udah nggak apa-apa misalnya. Nah, makanya itu tadi yang bisa menyudahi ini sebenarnya hanya dua. Kita mendirikan negara ini sebenarnya dua organisasi besar yang paling banyak berperan, termasuk mempertahankannya. Jadi bagaimana misalnya peristiwa 10 November, agresi militer Belanda itu kan bergeraknya itu kan dua organisasi ini tokoh-tokohnya. Nah, pertanyaan besarnya ini adalah kok mereka bisa diam gitu. Padahal ini sebenarnya bentuk, mohon maaf, ini bentuk penjajahan model baru. Karena kalau kita belajar sejarah penjajahan, mulai zaman misalnya bagaimana dulu sebelum misalnya Belanda menjajah di kita ini bagaimana dalam bentuk POC. POC itu sebenarnya kelompok oligarki. Kelompok oligarki yang masuk
masuk ke Indonesia, yang melihat kesempatan yang peluang-peluang yang berpotensi, masuklah mereka, bermitralah mereka dengan kelompok-kelompok yang berkuasa saat itu. Lalu pada saat mereka diberikan kesempatan oleh penguasa ini tadi untuk berniaga dengan bebasnya, tidak puas mereka. Mereka masuki lagi dalam bentuk mereka akhirnya memanfaatkan penguasa tertentu untuk menjadi mitra. Jadi istilah bahasa mudahnya ini, misalnya ada raja, saudaranya jadi ditarik mereka menjadi pemegang saham di perusahaan mereka, di kelompok mereka. Mungkin yang si raja ini diberi kesempatan, kau punya kuota untuk mengadakan rempah-rempah sekian untuk daerah sini. Jadi dari dasarnya mulai itu dulu. Kemudian pelan-pelan akhirnya tidak puas, terjadilah. Jadi tetap motif ekonomi dari relasi antara penguasa dan pengusaha. Saat ini yang terjadi ke situ. Makanya kalau kita menarik garis besarnya itu, garis pokoknya itu adalah rakyat harus selalu miskin dan bodoh. Itu falsafah dasar penjajahan. Dengan dasar itulah kalau kita belajar yang terjadi saat ini, itu yang dipelihara oleh para penguasa yang ada di negeri ini. Itulah lalu menyebabkan yang Pak Anang katakan tadi, bagaimana Habibie tadi ya, Habibie itu menjadi merajalela. Karena persoalannya yang di atas dengan sekuat tenaga memanfaatkan yang di bawah menaikkan nilai harga. Kalau ini sudah mulai ketemu, rusaklah semuanya. Tapi kita kembali ke ini, Bang Sitaya lebih mungkin melihat kita ke persoalan pilkada ke depan. Nah, mungkin tadi Bang Akbar sudah menyampaikan bagaimana misalnya persoalan kebutuhan pemimpin ke depan itu seperti apa. Prof Hadi juga menyampaikan bahwa kapal ini sudah berlayar tidak dalam suasana yang tenang. Jadi memang yang menarik kan seperti ini. Pada saat kita bicara memang tadi kebutuhan ada dua, kebutuhan IKN dalam skalanya kita regional, kemudian kebutuhan dunia dalam perspektif lingkungan tadi yang menyebabkan kita juga harus mampu berpikir global. Ini menuntut pemimpin ke depan ini harus bisa membuat konsep dan menarasikan konsep ini, membuat menjadi sebuah strategi. Jadi pemimpin Kalsel ke depan itu tidak bisa hanya berdasarkan misalnya seperti format masa lalu bahwa pokoknya kalau ini dicalonkan oleh oligarki tertentu maka dia pasti jadi. Jadi tidak bisa lagi masyarakat dan kita semua menerima seperti itu. Karena ini untuk masa depan Kalsel. Nah, kemudian yang paling penting lagi Pak Rasidi, kalau kita bicara IKN, maka seyogjanya IKN itu kan sebenarnya mulai 2019 tuh isunya kan sudah kuat. Bahkan kalau tidak salah draft undang-undangnya 2018-19 kan. Nah, sebenarnya pada saat 2019 itu peta pembangunan IKN itu sudah ada kebutuhannya. Karena kebetulan kami dulu di dalam lembaga LPJK itu punya naskah mengenai hasil kebutuhan sumber daya manusia misalnya dan sumber daya material pembangunan yang ada di Kalsel. Misalnya sumber daya manusia Kalsel, sumber daya manusia di IKN maksudnya tadi, sumber daya manusia di IKN itu dibutuhkan sekitar 3,6 juta untuk membangun selama kurun 5-10 tahun. Nah, artinya itu terdiri dari sekitar 600.000 untuk sektor tenaga kerja yang levelnya ahli, artinya dia sarjana ke atas. Kemudian level terampil itu sekitar 3 juta. Nah, bayangkan Bang Sidi, 3 juta ini banyak sekali loh. Dan 600.000 ini banyak lagi. Saya tidak tahu UNAM berapa tiap tahun meneruskan. Satu kali wisuda itu 1.000. Nah, satu kali 1.000. Berarti 600.000 itu berapa tahun UNAM baru memenuhi? Nah, anggap aja misalnya Kalsel ini mampu mengambil di sana 20% karena dia gerbang IKN. Maka pada saat Kalsel mampu mengambil 20%, berarti 20% kali 600.000, udah berapa yang bisa kita inikan? Kan cukup besar. Belum lagi di tenaga terampilnya. Nah, artinya kalau ini misalnya pemerintah provinsi sejak 2019 lu punya format yang jelas, memanfaatkan dari penempatan sumber daya manusia aja. Iya, artinya memanfaatkan sumber daya manusia untuk bekerja di sana aja sudah cukup bagus. Padahal kalau kita Bang Rasidia membina tenaga terampil itu paling lama kita 6 bulan. 6 bulan mereka udah bisa memiliki kemampuan, keterampilan mereka misalnya tukang bata, tukang listrik, tukang las segala cukup dengan 6 bulan ditambah dimagangkan maka mereka akan mempunyai skill. Nah, artinya sebenarnya menurut saya Kalimantan Selatan ini termasuk gagap sebenarnya dalam hal menyikapi IKN dari ini baru dari segi persiapan sumber daya manusia ya. Belum lagi dari segi misalnya rantai pasok kebutuhan pokok. Misalnya dari sektor pertanian. Nah,
petani Kalsel itu di data tahun 2022 itu jumlahnya sekitar 300.000 lebih lah, kurang lebih 300.000 sampai 320.000. Tapi yang 320.000 sampai lebih itu menurut Ketua Ombudsman, kalau tidak salah Ombudsman RI, mereka ini kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk. Nah, padahal itu 2022 loh itu. Nah, padahal kalau tadi kita misalnya Kalsel punya peta yang jelas mengenai kebutuhan apa di IKN, misalnya rantai pasok pertanian saja, maka yang seyogyanya kan di tahun 2022 tidak ada problem dari kebutuhan pupuk mengenai petani yang ingin bertanam dan ingin nanti memasok itu yang bisa digalakkan ke IKN. Nah, saya sebenarnya melihat lagi pada saat kita melihat hari ulang tahun Kabupaten Tabalong, nah kita membuka data. Nah, ternyata Kabupaten Tabalong itu lebih maju dia. Mereka malah lebih siap untuk menyuplai bahan pertanian masuk ke IKN. Nah, artinya bahwa sebenarnya format Kabupaten Tabalong ini yang mereka bisa memasok ke sana, ini harusnya diikuti oleh konsepnya oleh Kalsel. Nah, dalam level kabupaten itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi model bisnis yang lebih besar. Iya, dan bahkan kan Kabupaten Tabalong itu yang kita tahu mereka sudah mengemas sebuah pasar tradisional yang khusus pertanian yang akan menjadi, bahasa saya tuh mungkin menjadi pusat perdagangan pertanian yang akan menampung semua yang ada di Kalsel untuk mereka salurkan ke IKN. Karena ada kebutuhan besar di situ. Ya, nah harusnya ini sejak 2019 semuanya kita siapkan dan kita memang agak sedikit berbahagia lah karena Tabalong ternyata bisa menyiapkan format ke arah situ. Apalagi Pak Tabalong posisinya sebenarnya paling dekat dengan IKN. Karena langsung berhadapan dengan nah jadi pemimpin ke depan, kita masuk ke fokusnya pemimpin ke depan itu tidak lagi sebenarnya kita bicara persoalan gender, tidak lagi kita berbicara persoalan ras, suku, agama, saya bukan itu. Tapi kita berbicara tadi yang Pak Bar bilang mengenai persoalan kualitas, kapasitas. Kita perlu itu. Jadi kapasitas pemimpin Kalsel ke depan itu adalah yang harus mampu skala nasional, dia punya kemampuan untuk berakselerasi, menjembatani hubungan sekarang, dan secara internasional dia juga punya kemampuan untuk menyikapi persoalan global yang nanti mau tidak mau akan diterima oleh IKN plus oleh Kalimantan Selatan sebagai gerbang ekonomi. Gerbang Kalimantan IKN. Nah, Bang Subhan, Bang Akbar, Bang Anang, dan Pak Prof. Adib, kita inginkan forum diskusi kita, ngopi kita kan ngobrol pinggiran. Kita berharap ini kan menjadi sebuah ruang untuk kita terus berdiskusi kan, Bang. Kita ini berangkat dari kerisauan, kegelisahan atas keadaan yang ada. Maka kemudian dari sinilah kira-kira kita ingin membangun semangat itu. Bagaimana yang kita risaukan hari ini bisa ditangkap oleh publik bahwa dengan kerisauan itu kita harus melakukan perubahan. Nah, itu perubahan bagaimana kemudian. Jadi kita tidak bicara apakah diskusi yang 4 orang, 5 orang ini berhasil atau tidak berhasil, bukan itu sesungguhnya. Tetapi bagaimana mengembangkan pikiran ini bisa ditangkap di luar sana. Kan kira-kira kelompok yang tadi yang di bawah yang bilang Pak Anang tadi tereksploitasi oleh kepentingan yang di atas itu. Ini yang kita jadi kita punya kegelisahan soal bagaimana kepemimpinan ke depan. Maka itu yang kemudian kita diskusikan. Dan kita ingin meyakinkan kepada publik, ini kan bukan tentang kita menyiapkan siapa, bukan orang siapa yang kita dorong, kan bukan itu. Tapi siapapun orangnya yang kita mampu kan kita dorong, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita akan diskusi ini akan semakin berlanjut nanti, Bang Anang, Bang Subhan, Bang Akbar, dan Prof. Adib. Iya, silakan. Ini tegas sabar nih. Lanjutan dari ini, kita jangan terpukau dengan penampilan yang publish nih. Iya, yang hari ini marak nih. Kita jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jadi bukan orangnya yang kita lihat, ini dari kan. Tapi kita tadi kan lihat jejak rekamnya kan. Nah, itu harus dilihat. Nah, yang paling penting dia mau berdiskusi dengan semua pihak. Bila kita ajak tidak mau berdiskusi, sudah tanda petik itu. Harus disingkirkan. Jadi wajar kalau kemudian kita curiga dia tidak punya gagasan. Jadi, catatan kita, terutama kelompok kita kan, kita kalau diundang dia bersedia berdiskusi. Jadi setidaknya ini kan menjadi ikhtiar kita untuk kemudian berkontribusi secara pikiran.
ke depan bahwa kita butuh model yang seperti ini. Nah, siapa yang kemudian merasa dirinya cakap, dirinya mampu, ayo kita diskusi di sini. Kan kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Prof. Oh ya, Bang Akbar. Oh, Bang Akbar, silakan, Bang Akbar. Jadi ini yang menarik ini. Sebenarnya waktunya agak panjang gitu ya. Cuma dia pembuka. Kita sisakan untuk episode berikutnya. Jadi yang paling penting bahwa calon-calon pemimpin daerah nanti di Kalimantan Selatan ataupun kabupaten kota, dia harus mengetahui permasalahannya dulu. Permasalahannya dia harus tahu bahwa ada isu-isu yang menjadi beban hari ini yang selama beberapa tahun yang lalu itu tidak diselesaikan dengan baik. Isu apa misalkan? Isu global yang kedaerahan apa? Misalkan soal perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim ini ada konteks daerahnya juga. Bagaimana kemudian Kalimantan Selatan itu juga lumbung pangan. Terkait dengan isu perubahan iklim, mampukah pangan kita bisa bertahan? Bagaimana solusinya? Ini harus dipahami oleh calon-calon pemimpin daerah ke depan. Padahal tadi kita punya tugas untuk menjadi supplier ke IKN. Nah, sementara kita ketahui di IKN itu supplier pangannya tidak ada tuh. Jangan boleh itu ya kan. Iya, pasti dia menjadi penyangganya adalah Kalimantan Selatan. Jadi penyangga yang sangat potensial itu kita. Sangatnya Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana strategi ini harus dipahami oleh calon pemimpin daerah. Bukan hanya Kalimantan Selatan, tapi kabupaten kota yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini sangat menarik nanti diskusi berikutnya. Nanti kita akan kupas lagi nanti ya. Kita akan bahas berikutnya. Panang ada yang tambahkan. Terakhir kita ingin ke Panang terakhir. Kan ini kita apa tadi istilah PLKB. Kan Panang. Soal kepemimpinan ini kan bukan soal kayak arisan kan. Siapa yang kena giliran dia akan jadi pemimpin, kan tidak boleh seperti itu. Termasuk soal bahwa kita percaya siapapun yang akan ditakdirkan menjadi pemimpin, iya. Tetapi kan kita butuh orang yang tidak hanya sekedar takdirnya menjadi pemimpin, tapi orang yang punya gagasan, orang yang siap untuk memimpin. Setidaknya kan itu yang bisa kita ikhtiarkan, Panang. Ya memang itu kan keinginan kita gitu. Saya kalau melihat di Kalimantan Selatan yang disebut yang diulang Pak Subhan PLKB tadi, pilihan Kadabiman, selama orang itu masih memilih dengan bayar, artinya mereka memilih dengan bayar lalu mereka pesimis. Nah sekarang saya satu aja pertanyaannya, habis kan duit itu sudah kemarin itu, nah tolong dicatat. Artinya berapa kemarin dapat duit suap, catat. Bahkan berapa bulan ini kira-kira kayak apa rasanya hidupnya. Adakah kemajuan yang duit yang sobok tadi, apa terhadap kehidupannya, catat itu. Kalau perlu dikumpulkan ya, dikumpulkan itu dianggap di mana kan? Dikirim lewat ke pos atau kantor pos. Artinya apa? Kepemimpinan ke depan ini masih tetap. Semua itu karena korupsi. Jadi itu aja. Jadi kalau selama korupsi ini tidak diberantas, selama korupsi ini tidak dikunci, selama korupsi ini masih mengandalkan orang penegakan hukumnya, jangan pernah berharap Indonesia ini akan baik. Oke. Ya, jadi korupsi itulah yang kita ikhtiarkan, orang-orang hebat di Jakarta, aktif di Jakarta itu kita dorong. Lahirnya undang-undang pembatasan transaksi ini, sehingga orang kalau sudah tidak korupsi, orang kan berniat untuk jadi pemimpin karena tidak ada yang dikorupsi. Nah, masih kebanyakan orang menjadi pemimpin. Iya. Nah, orang di luar negeri itu lebih banyak mengabdi karena dia merasa mulia sebagai seorang pemimpin. Kalau di sini ini kebalikannya. Justru kalau tidak korupsi dia tidak mulia gitu. Kalau duitnya dibawa disumbang sana sini, nanti kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai itu bisa kita dorong lahir, itu semuanya mau yayasan, mau pesantren, mau ulama, mau habib, mahabib, ibaratnya harus sebut ya, atau apapun levelnya, itu dia terkunci semuanya karena duit ini alirannya harus tahu. Nah itu tidak lagi tentang pencucian uang, tidak lagi tentang TPPU, mau artis, mau apa, ini semua akan terkunci. Maka untuk urusan sek pun ibaratnya kalau lagi ini, karena duit cashnya kada boleh, harus gesek, harus lewat bank. Itu untuk apa seseorang bertransaksi itu, untuk apa? Tidak bisa lewat begitu aja, stok di bank, narkoba stok. Itu gratifikasi stok. Jadi itu poin pentingnya. Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Bahwa tadi ini menarik juga nih, terakhir yang sampaikan Bang Anang soal politik uang. Jadi mari kita merenung menuju 27 November. Kan 27 November hari pilkada kita nih, pencoblosan kita nanti. Mari kita sama-sama untuk merenung apakah hasil politik uang 14 Februari lalu ada hasilnya atau apa. Nah, maka titik jeda, titik untuk kemudian kita hari ini berpikir itu ada menunggu sampai tanggal 27 November. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Anang, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Bang Akbar, terima kasih Pak Prof Hadin, dan demikian tentu sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara tentang kepemimpinan Kalimantan Selatan ke depan. Berangkat dari sebuah kegelisahan, kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya gagasan,
bukan pemimpin yang sekali lagi yang penting dia menjadi pemimpin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Oke, mana? Pesan.